Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal yang senantiasa memberikan karunia dan nikmat terutama kepada kita orang-orang yang beriman. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semua. Namun nikmat yang tertinggi adalah nikmat Islam serta nikmat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ucapan Al-Imam Mujahid rahimahullah, "Fala adri ayyun ni'matayn alayya a'zam." Aku tidak mengetahui nikmat manakah dari kedua nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada diriku. An hadaniyal ilal Islam, memberikan aku hidayah untuk berada di atas agama Islam. Wa an afani Allahu minal ahwa, dan menyelamatkan aku dari mengikuti hawa nafsu, berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk senantiasa berada di atas Islam dan sunnah, senantiasa berada di atas jalan ilmu, untuk senantiasa mendapatkan ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah tunjukilah ku jalan yang lurus. Untuk mencari jalan yang lurus ini adalah dengan ilmu. Untuk mengetahui mana itu siratal mustaqim dengan ilmu, bukan dengan meraba, bukan dengan menerka, tapi dengan ilmu. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kita masih pada kitab Idahul Mahajjah. Kita sampai pada sebuah hadis, bab al-muradu bil jamaah. Bab apa yang dimaksud dengan al-jamaah. Kita akan membaca hadis yang lumayan panjang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu.
Kesempatan ini kita akan membahas tentang siapakah mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ini label dan gelar, karena ini adalah sebuah penamaan yang semua ingin kelompoknya, organisasinya, alirannya menamakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu kita ingin memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalah arti dari sebuah penamaan, apalah arti dari sebuah label dan gelar. Namun ternyata label dan gelar atau nama itu nggak pas untuk diri kita. Padahal kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, tidak ada penamaan ini muncul di zaman sahabat. Tidak ada sahabat menamakan diri mereka Ahlus Sunnah. Tidak ada para sahabat menamakan diri mereka Ahlul Hadis, At-Taifah Al-Mansurah. Penamaan-penamaan Ahlus Sunnah yang lainnya. Penamaan ini muncul ketika ta'addadat firaqud dhalal. Munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam. Sehingga pada saat itu orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Islam yang murni, butuh sebuah nama yang membedakan mereka dari kelompok-kelompok yang lain. Muncullah nama ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Wa an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Dahulu para sahabat radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Namun diriku bertanya tentang kejelekan. Karena aku khawatir kejelekan itu akan datang kepada diriku. Keburukan itu akan mendapati diriku. Faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Kemudian aku bertanya kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya dahulu kita berada pada periode jahiliyah. Berada di atas kesesatan, berada di atas kejelekan. Tidak mengenal hidayah Islam. Tidak mengenal iman. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Kemudian Allah datang kepada kami dengan membawa kebaikan. Yaitu Islam, iman. Dengan mengutus Muhammad ibn Abdillah. Fahal ba'da hadzal khairi min syarrin? Kabarkan kepadaku wahai Rasulullah, apakah akan datang setelah kebaikan ini dari kejelekan? Qala na'am. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Iya. Akan ada kejelekan. Akan ada keburukan yang datang setelah iman Islam. Setelah sunnah, setelah tauhid. Qultu wa hal ba'da dzalika syarri min khair? Kemudian wahai Rasulullah, apakah setelah kejelekan itu akan ada kebaikan? Qala na'am wa fihi dakhan. Iya. Akan tetapi pada kebaikan itu ada kabut. Qultu wa ma dakhanuh? Wahai Rasulullah, apa yang kau maksudkan dengan kabut tersebut? Qala qaumun yahduna bi ghairi hadi. Ta'rifu minhum wa tunkir. Sekelompok manusia yang mengarahkan manusia ke jalan kebenaran bukan dengan sunnahku, bukan dengan petunjukku. Engkau kenali mereka, namun pada saat yang sama engkau juga mengingkari mereka.
Kembali Hudzaifah bertanya dengan pertanyaan yang sama. Apakah setelah kebaikan tersebut akan datang keburukan lagi? Qala na'am. Iya. Du'atun ila abwabi jahannam. Akan ada nanti sekelompok da'i yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha. Yang mengijabahi, yang mengiyakan dakwah mereka, dengan sebab itu mereka akan dicemplungkan, dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Qultu ya Rasulullah, sifhum lana. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, wa Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang ciri-ciri mereka. Siapa mereka? Para penyeru-penyeru kepada pintu neraka jahannam. Qala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka dari kita, sama. Kulit kita sama, keturunan kita sama, dari keturunan Nabi Adam. Mereka berbicara dengan bahasa kita. Maksudnya siapa? Dari orang-orang Islam itu sendiri. Qultu fama ta'muruni in adrakani Allah. Apa yang engkau wasiatkan kepadaku ketika aku berjumpa dengan masa seperti itu, wahai Rasulullah? Qala talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Engkau berpegang teguh dengan jamaahnya kaum muslimin dan pemimpin mereka dan imam mereka. Qultu fa illam yakun lahum jama'atun wala imam. Jikalau mereka tidak memiliki jamaah dan pemimpin, qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Jauhilah semua kelompok-kelompok yang ada pada saat itu. Walau anta udda bi asli syajaratin hatta yudrikaka al-maut. Anta ala dzalik. Meskipun engkau menggigit akar sebuah pohon dan kematian datang menjemputmu sedangkan kondisimu seperti itu. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Hadis ini memiliki beberapa faedah yang penting untuk dipahami. Pertama disebutkan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Yang pertama adalah mengenal jalan-jalan orang-orang yang menyimpang. Mengenal jalan-jalan kesesatan merupakan suatu kewajiban di dalam syariat. Al-Quran mengandung jalan-jalan kebenaran. Begitu pula dengan sunnah Rasulullah SAW. Mengandung tentang al-haq, kebenaran. Kayak Nabi SAW ketika diturunkan wahyu oleh Allah kepada beliau, yang isinya al-haq disampaikan kepada para sahabat. Para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in isi Al-Quran dan Sunnah. Tidak lain kebenaran itu disampaikan agar manusia selamat, agar manusia mengikutinya, agar manusia meniti jalannya. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula," dalam surat An-Nisa ayat ke-116. Barang siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, jelas bagi dia makna Al-Quran, apa maksud dari Al-Quran, telah terang bagi dirinya apa maksud dari sunnah, apa yang diinginkan dari sunnah, namun dia menentangnya. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin dari para sahabat. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira.
maka kami akan biarkan mereka leluasa pada kesesatan mereka, dan kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam, dan ialah seburuk-buruk tempat kembali. Di samping Al-Quran tertuang di dalamnya al-haq, begitu pula dengan sunnah, namun tertuang pula di dalamnya bagaimana seorang muslim mengetahui jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan kebatilan, jalan-jalan yang menyeret dan menjerumuskan ke dalam neraka jahanam. Makanya Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 55, wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami menerangkan ayat-ayat Al-Quran agar jalannya orang-orang yang tersesat itu terang benderang. Makanya kata Hudzaifah, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Aku bertanya tentang kejelekan agar kejelekan itu tidak menghampiri dan mendatangi diriku. Maka prinsip di dalam beragama, tugas kita mengetahui al-haq, di samping itu tugas kita mengetahui jalannya orang-orang tersesat. Tugas kita mengetahui kebenaran, kita harus juga mengetahui ini adalah kebatilan, agar kita tidak tertipu dengannya, agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Salah seorang penyair yang sering kami sampaikan, apa kata penyair ikhwatal iman? Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Aku mengetahui kejelekan atau keburukan bukan untuk aku jatuh ke dalam keburukan itu, tapi agar aku bisa menjauhkan diri darinya. Wa man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa' fihi. Orang yang tidak tahu mana kebaikan dari keburukan, maka dia akan terjerumus ke dalam keburukan dan kejelekan itu. Makanya ikhwatal iman, ma'rifatul haqq bil adillah, mengetahui kebenaran dengan dalilnya, dengan hujjahnya, dengan barahin, bukti-bukti yang otentik dari Al-Quran was Sunnah. Bagaimana untuk mengetahui itu? Dengan belajar. Nah, pada hadis ini, poin yang kedua yang kita ingin jelaskan, ikhwatal iman, apa maksud dari wa fihi dakhanuh? Setelah kebaikan akan datang, setelah kejelekan akan datang apa? Kebaikan. Tapi ada kabut. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan perkara ini. Satu, qila al-muradu bil hiqdi. Maksudnya adalah kedengkian. Ada pula yang mengatakan, ini makna yang kedua dari kata dakhanuh, kabut itu adalah al-fasad, kerusakan. Makna yang ketiga, fasadul qalb, rusaknya hati. Kata beliau, wa hadhihi al-ma'ani ats-tsalatsah mutaqaribah. Tiga makna ini berdekatan. Ya. Apa maksudnya? Kebaikan yang datang setelah datangnya kejelekan, itu habisnya masa emas. Situ ada dakhan. Artinya bagaimana ikhwatal iman? Kebaikan yang datang itu tidak murni lagi seperti di zaman Nabi SAW dan zaman para sahabatnya. Ada campur. Sudah tercampur, terkontaminasi kebaikan itu. Wa fihi dakhanuh. Kebaikan yang sudah keruh. Ya. Kayak kita mengatakan susu murni tapi sudah ada pengawetnya. Sudah ada campurannya. Madu murni. Ya. Tapi ada apa? Ada campur. Katanya madu murni tapi ada air tebunya. Tidak murni lagi. Kemudian murid al-Imam Al-Albani rahimahullah, Syekh Salim Al-Eid Al-Hilali dalam kitabnya Limadha Ikhtartu Manhaj As-Salaf, beliau menyebutkan mentafsirkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah dengan munculnya perkara-perkara bid'ah.
Wa fihi dakhanuh. Artinya apa? Setelah kebaikan itu akan muncul apa? Keburukan. Afwan, setelah kejelekan itu muncul kebaikan, tapi ada kabutnya. Apa maksud dakhanuh di sini? Perkara-perkara bidah. Perkara-perkara baru di dalam agama. Ibadah-ibadah yang tidak ada syariatnya, akidah-akidah yang diyakini oleh kaum muslimin yang tidak pernah diyakini oleh Rasul dan para sahabatnya. Beliau berhujjah dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya, qaumun yahduna bi ghairi hadyi. Akan datang sekelompok manusia yang mengarahkan manusia kepada kebenaran bukan dengan sunnahku, bukan dengan petunjukku. Baik, poin yang ketiga yang ingin kami sampaikan. Kemudian Nabi SAW mengatakan ta'rifu minhum wa tunkir. Ketika menyebutkan tentang du'atun ala abwabi jahannam. Afwan, ketika menyebutkan sekelompok manusia yang mengarahkan manusia dengan apa? Ya, bukan dengan sunnahku, bukan dengan petunjukku. Apa maksudnya? Ta'rifu minhum wa tunkir. Engkau kenali mereka di saat yang sama engkau ingkari mereka. Apa maksudnya kata iman? Kata para ulama, diantaranya disebutkan dalam hasyiahnya Syekh Mustafa Al-Bagha, ya, maksudnya engkau lihat dari mereka ada beberapa perkara yang sejalan dengan aturan syariat. Dan ada pula beberapa perkara yang berlawanan, bertentangan dengan syariat. Oh, ini ada dalilnya. Oh, ini perbuatan mereka tidak ada dalilnya. Di saat yang sama kita mengatakan, oh, ini baik perbuatan mereka. Oh, ini enggak baik. Dan terjadi ikhwatal iman. Setelah itu Nabi tegaskan du'atun ala abwabi jahannam. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para dai-dai penyeru ke pintu-pintu neraka jahannam. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis dari Imam Tabrani, hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Apa kata Nabi SAW? Inna akhwafa ma akhafu alaikum al-a'immatal mudillin. Di antara perkara yang aku takutkan atas diri kalian adalah para imam-imam penyeru kepada kesesatan. Yang berbicara ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhwatul iman. Maka patahlah anggapan orang yang mengatakan tidak ada ustadz, kiai, ulama yang ingin mengajarkan kesesatan kepada kita. Betul. Tidak ada mereka yang ingin menyampaikan kebatilan kepada kita. Namun pada saat yang sama, mereka tidak tahu yang mereka sampaikan itu adalah kebatilan. Mereka tidak akan pernah mengatakan ini kesalahan saya sampaikan kepada kalian. Mustahil ada yang berbicara seperti itu. Namun pada saat yang sama yang mereka sampaikan adalah sebuah kesalahan yang besar. Bahkan yang mereka sampaikan adalah kesyirikan. Yang mereka bela mati-matian adalah kesyirikan kepada Allah. Namun mereka tidak tahu itu adalah kesyirikan. Makanya ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Di akhir hadis ini Hudzaifah meminta wasiat wejangan dari baginda Nabi SAW. Ketika puncaknya akan datang suatu masa, ya, di mana banyaknya dai-dai penyeru kepada pintu neraka jahanam. Di saat itu Hudzaifah mengatakan, apa sikap yang benar pada saat itu wahai Rasulullah? Engkau berpegang teguh dengan jamaahnya kaum muslimin dan pemimpin mereka. Nanti saya akan jelaskan tentang makna jamaah. Karena sebagian orang mentafsirkan al-jamaah dengan as-sawadul a'zam,
kelompok mayoritas, sehingga mereka menjadikan tolak ukur kebenaran itu dengan banyaknya orang yang mengamalkan, yang mempraktikkan, yang mengikutinya. Aduh, ini naging salah. Nah, ini yang jadi tolak ukur. Ini yang menjadi standar. Lihat kata Nabi SAW, engkau berpegang teguh dengan jamaahnya kaum muslimin dan pemimpin mereka. Kalau nggak punya jamaah dan tidak punya pemimpin, jauhi semuanya. Engkau sendiri sambil gigit akar pohon itu, dan engkau mati dalam kondisi seperti itu. Syekh Salim bin Eid al-Hilali punya ucapan yang indah, penjelasan yang indah tentang ini, ikhwatal iman. Apa maksudnya kata beliau? Ya, perintah untuk menggigit akar pohon ini bukan secara zahir. Ini kinayah. Ada pesan tersirat dari kinayah ini. Apa maksudnya? Bagaimana seorang muslim bersabar di atas kebenaran dan sabar dalam menjauhi kelompok-kelompok yang menjauhi kebenaran. Karena kebenaran itu butuh kesabaran. Lihat ikhwatalim, itu kinayahnya. Artinya bagaimana kita betul-betul bersabar. Coba antum bayangkan bagaimana rupa orang menggigit akar pohon. Kan ulai tanggali ya julu ini. Kita ulai tanggali ya julu. Menunjukkan bagaimana seorang muslim as-sabru 'alal haq, sabar di atas kebenaran. Di saat orang-orang menjauhi kebenaran, di saat orang-orang atau kelompok-kelompok menyatakan ini adalah kelompok yang sesat, serangan dari sana sini mengatakan ini kelompok radikal, ini kelompok ekstrim, mengkafirkan. Saya pernah ditanya tentang bagaimana pendapat dakwah sunnah tentang pelaku dosa besar yang mati membawa dosa besar dan tidak bertaubat. Apakah ada kesempatan masuk neraka? Ini pertanyaan yang diajukan kepada saya. Saya katakan, semua dosa besar dalam akidahnya, kacamata akidah Ahlus Sunnah itu tahtal masyiah, di bawah kehendak. Cuman dosa syirik saja yang tidak ada ampun. Sandarkan surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mempersekutukannya dan mengampuni dosa selainnya bagi yang Allah kehendaki. Kemudian saya katakan kepada yang bertanya ini, ada kelompok yang lain yang mengatakan nggak masuk surga, Mu'tazilah dan Khawarij. Mereka sepakat, ini dua kelompok yang ideologinya berbeda, pemikirannya banyak yang berbeda, sepakat mengatakan pelaku dosa besar di mana? Kekal di neraka. Tapi mereka berbeda hukum dari sisi dunianya. Kalau dari sisi dunia, orang Mu'tazilah mengatakan apa? Pelaku dosa besar itu fi manzilatin bainal manzilatain. Tidak jelas statusnya muslim atau kafir. Ya. Kalau muda kan jelas statusnya bajang, deman merari. Ya. Sudah menikah, jelas. Ini nggak ada jelas statusnya, dia muslim atau dia kafir, nggak jelas. Di antara satu kondisi, di antara dua kondisi. Tapi kalau Khawarij jelas hukumnya kafir. Tapi sepakat di mana? Di akhirat. Maka Ahlus Sunnah, meskipun dia mati membawa dosa besar, harapan masuk surga ada? Ada. Makanya dalam Sunan Nabi Daud, Nabi mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku.
Tapi ikhwatal iman, dakwah sunnah, dakwah salaf ini dakwah yang dibenci orang-orang Khawarij. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, dua musuh utama dakwah salaf, dakwah sunnah ini dari dulu sampai akhir zaman, kelompok Khawarij dan kelompok Syiah Ar-Rafidah. Karena dua kelompok dakwah ini yang senantiasa berbicara tentang penyimpangan dan kesesatan mereka. Tapi nyatanya kita yang dituduh, pemikiran kita radikal, ekstrim, gara-gara. Nah ini gara-garanya. Anda tahu gara-garanya? Oh itu ada syiriknya. Nah itu gara-garanya. Ada bid'ahnya. Nah, ini gara-garanya sehingga apa? Dikatakan radikal. Baik. Kemudian ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Atau kata beliau, kata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, maksudnya kenapa digambarkan dengan menggigit akar pohon? Kata beliau, pohon Islam ini ibarat pohon yang sangat rindang. Kemudian akan datang badai yang menghempas pohon itu, kemudian daunnya pun berguguran. Yang tersisa hanya batang dan akarnya. Maka seorang muslim harus kokoh seperti pohon tersebut yang tidak tumbang meskipun daunnya habis terhempaskan oleh angin, namun dia kokoh dengan tiang dan akarnya. Artinya apa ikhwatal iman? Harus ada yang dikorbankan agar kita selamat agama, selamat akidah. Harus sabar dalam mengorbankan. Jangan sampai agama yang kita korbankan demi dunia, akidah kita korbankan demi dunia. Tapi seharusnya dunia kita korbankan demi agama dan akidah kita. Demi syariat Islam. Baik. Kemudian ikhwatal iman, apa maksud dari al-jamaah? Ini yang kita ingin sampaikan. Baik. Ada beberapa hadis tentang jamaah. Pertama hadis Abu Dawud yang sering antum dengar. Orang Yahudi terpecah menjadi berapa? 71. Yahudi menjadi berapa? 72. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku terpecah belah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah, kata Nabi. 72 di mana? Di neraka, 1 di surga. Nah, ini kadang salah dipahami nih. Ini kadang sering salah dipahami sama orang. Tuh lihat. Orang sunnah itu, orang salaf itu tukang kapling surga katanya. Ya akhi, siapa bilang kita mengkapling surga? Kitab ini berbicara tentang hadis. Hadis ini ancaman. Banyaknya jalan kesesatan. Bukan hadis ini memvonis. Ini jangan salah dipahami. Hadis ini menjelaskan banyaknya jalan kesesatan. Sebagaimana kata Imam As-San'ani rahimahullah. Asli berbicara tentang apa? Banyaknya jalan kesesatan. Pelaku riba diancam neraka apa enggak? Ancam neraka. Orang yang berzina diancam neraka apa enggak? Ya, diancam neraka. Ya sama seperti orang yang menyimpang, semua diancam neraka. Cuman ya gara-gara 72 di neraka, 1 di surga. Nah, gara-gara ini. Kemudian apa jawaban Nabi ketika ditanya, wahyal jamaah, kelompok yang selamat di surga itu adalah namanya al-jamaah. Satu hadis kedua, riwayat yang kedua. Riwayat Imam Tirmidzi. Kata Nabi SAW, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Berpeganglah kalian kepada jamaah, tinggalkanlah perpecahan. Tinggalkanlah perkelompokan-perkelompokan. Kemudian hadis yang ketiga, kata Nabi SAW, satakunu ba'di hanat wa hanat,
faman ra'aitumuhu faraqal jamaah aw yuridu an yufarriqa amra ummati Muhammadin kainan man kana faqtuluh fa inna yadallahi ma'al jamaati. Akan terjadi setelahku huru-hara. Terus akan ada huru-hara, kata Nabi SAW, sampai akhir zaman. Jikalau kalian melihat ada orang yang ingin memecah belah al-jamaah atau menginginkan perpecahan pada tubuh umatku, bagaimanapun bentuknya, maka perangilah dia. Karena sesungguhnya tangan Allah itu bersama al-jamaah. Nah, ini dia ikhwatal iman. Dan hadis-hadis yang lainnya. Nah, mungkin saya baca pada kesempatan ini. Banyak riwayat tentang lafaz al-jamaah ini dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata al-jamaah secara etimologi, secara bahasa, al-jamaah wahiyal ijtima', kata Syekhul Islam, maknanya al-ijtima', berkumpul, perkumpulan. Wa didduhal furqah, lawannya perpecahan. Wa in kana lafdzul jama'ati qad sara isman li nafsi qaumin li nafsil qaumil mujtami'in. Walaupun terkadang kata jamaah itu digunakan maknanya untuk sekelompok orang yang berkumpul. Mangankah tebu jamaah mangan? Ada berkumpul makan. Salat berjamaah, salatnya berkumpul. Namun secara istilah syara' atau bahasa orang kuliahannya ini, terminologi syar'i, apa maknanya? Disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka. Yang selaras, kata jamaah, adalah yang sesuai, selaras dengan kebenaran meskipun dia sendirian. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ini dalam kitab Ighatsatul Lahfan, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, kata beliau, waihak, ketahuilah, anna jumhuran nasi alladzina faraqul jamaah, ketahuilah sesungguhnya di masa ini kebanyakan manusia keluar dari al-jamaah. Ini ucapan Ibnu Qayyim dulu ratusan tahun yang lalu. Kebanyakan manusia keluar dari mana? Al-jamaah. Wa annal jama'ata ma wafaqa ta'atallahi ta'ala. Yang dikatakan al-jamaah adalah yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam menyebutkan 5 makna al-jamaah. 5 makna al-jamaah. Kata beliau, ikhtalafa an-nasu fi ma'na al-jama'ati al-muradati fi hadhihi al-ahadithi ala 5 aqwal. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna al-jamaah yang tertera di dalam hadis-hadis menjadi 5 pendapat. Yang pertama, ahaduha annaha as-sawadul a'zam min ahli al-Islam. As-sawadul a'zam dari ahli Islam. Kelompok terbesar dari umat Islam. Fa'ala hadzal qaul, maka menurut pendapat ini, yadkhulu fil jama'ati mujtahidul ummati wa ulama'uha wa ahlu syari'atil 'amiluna biha wa man siwahum dakhilun fi hukmihim li'annahum tabi'una lahum wa muqtaduna bihim. Maka masuklah dalam makna yang pertama ini para ulama, imam mujtahid. Para ulama, para imam mujtahid, orang ahli syariah yang mengamalkan ilmunya. Begitu pula selain mereka yang mengikuti, ya, mereka ini dimasukkan ke dalam makna yang pertama ini. Berarti makna yang pertama ini para ulama, para imam mujtahid, ahli syariah yang mengamalkan ilmunya, dan orang-orang yang mengikuti mereka.
Ini makna apa? Al-jamaah yang pertama. Yang kedua kata Imam Syatibi, annaha jama'atu a'immatil ulama'il mujtahidin. Lebih spesifik lagi. Makna yang kedua, al-jamaah itu adalah khusus bagi para ulama ahli ijtihad. Fa'ala hadzal qaul la madkhala liman laysa bi'alimin mujtahid. Maka menurut pendapat ini tidak masuk orang yang berilmu bukan ahli ijtihad. Sekelas ustadz, tuan guru yang belum punya skill untuk berijtihad, maka nggak pantas dikatakan apa? Al-jamaah. Menurut makna yang keberapa? Makna yang kedua. Makna yang ketiga, ats-tsalitsu annal jama'ata fi sahih as-sahabati 'ala al-khusus. Kata al-jamaah ini adalah khusus, maknanya diperuntukkan kepada sahabat saja. Sahabat siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang tertera di antara lafaz hadis yang kita baca tadi. 72 di neraka, 1 di surga. Para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka? "Ma ana alaihi al-yaum washabi." Itu orang-orang yang mengikuti yang aku berada di atasnya hari ini dan yang berada di atasnya para sahabatku. Makanya ikhwatal iman, kata Syekh Abdus Salam As-Suhaimi rahimahullahu taala, ya, di dalam kitabnya Kun Salafiyan 'alal Jaddah, jadidah salafi sejati, beliau menyebutkan ya tentang makna kata sunnah, makna kata ahlus sunnah wal jamaah. Apa kata beliau? Wa minal ma'lum anna ahlus sunnati wal jamaati hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa humut tabi'una lahum bi ihsan. Wa man sara ala manhajihim wa salaka tariqatahum. Yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah adalah para sahabat Nabi SAW yang mengikuti jalannya para sahabat, yang berjalan di atas manhaj mereka dan metode mereka. Itu yang disebut dengan siapa? Ahlus sunnah. Mana yang keberapa sekarang? Makna yang keempat. Ar-rabi' anna al-jama'ata hiya ahlul Islam idza ajma'u ala amrin. Yang keempat adalah umat Islam jika bersepakat dalam suatu perkara, atau yang disebut dalam pembahasan fikih apa? Ijma'. Yang melakukan ijma' ini siapa? Orang awam atau alim ulama? Alim ulama. Makna yang keempat ini kembali kepada makna yang satu dan yang kedua. Para ulama dan ahli ijtihad. Baik, makna yang terakhir, makna yang kelima karena sudah azan ini, makhtarahu Tabari. Pendapat yang dipilih oleh Imam Tabari rahimahullahu taala, dan ini dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Annal jama'ata jama'atul muslimina idza ijtama'u ala amirin. Makna al-jamaah adalah jamaah kaum muslimin yang berkumpul di bawah pemerintahan. Di bawah apa? Pemerintahan. Kemudian beliau mengatakan, fa'amara alaihi salatu wassalam biluzumi wa naha an firaqil ummati fi majtama'u alaihi min taqdimihi alaihim. Maka Nabi SAW merintahkan umat untuk berpegang pada pemerintahannya dan melarang memecah belah apa yang telah dipersatukan oleh umat sebelumnya. Kemudian Imam Syatibi memberikan kita ringkasan ikhwatal iman.
makna al-jamaah wa hasiluhu raji'atun ila al-ijtima' al-imam al-muwafiq li kitabillah was sunnah. Maka kesimpulannya adalah bersatunya umat di bawah imam yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Saya ulang. Bersatunya umat pada imam yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Ini garis bawahi dengan benar. Garis wabahi dengan benar. Namanya jamaah itu adalah berkumpul, bersatunya umat di bawah satu pemimpin yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Wadhalika zahirun fi anna al-ijtima' ala ghairi sunnah kharijun 'anil jama'ah al-madhkurah fil ahadits al-madhkurah. Maka jelas persatuan yang tidak sesuai dengan sunnah tidak bisa disebut dengan al-jamaah. Persatuan yang tidak sesuai dengan sunnah tidak bisa disebut dengan apa? Al-jamaah. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, silahkan azan dulu baru saya akan bacakan makna ahlus sunnah wal jamaah yang diringkaskan oleh para ulama kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu naik, tak boleh ribut. Naik semua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Taib, ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Ini yang terakhir kita sampaikan pada kesempatan kajian malam ini, definisi Ahlus Sunnati wal Jamaah. Berkata Imam Ahmad ibn Abdul Halim Al-Harrani dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, humul mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah adalah mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mattafaqa alaihi as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Serta orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang disepakati oleh generasi pertama, yaitu para sahabat dari kalangan muhajirin dan al-ansar,
Begitu pula dengan orang-orang yang mengikuti jalan dan jejak mereka. Inilah definisi dan makna dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Ahlus Sunnah mereka orang-orang yang mengikuti sunnah. Mereka orang membela sunnah. Mereka orang mendakwahkan sunnah. Mereka orang mengamalkan sunnah. Kemudian kata al-jamaah disematkan karena mereka berkumpul di atas sunnah. Mereka berkumpul di atas al-haq. Sehingga gelar itu diberikan kepada mereka. Al-sunnah wal jamaah. Dan gelar yang paling utama diberikan kepada mereka ini adalah siapa? Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tapi nyatanya amalan kita, ibadah kita, akidah kita sangat jauh dari akidahnya Rasul dan para sahabatnya. Apa faedahnya penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dipampang, ditenteng, ditempel, dibanggakan. Namun ternyata begitu banyak sunnah-sunnah Nabi SAW dalam amaliyah kita, dalam akidah kita, yang berlawanan dan bertentangan dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalah nama ikhwatal iman? Makanya ikhwatal iman, orang ngira Ahlus Sunnah dengan salafiyun itu, salafiyah itu beda. Oh, salafi beda ini. Ya akhi, enggak ada perbedaan. Coba antum paham makna urunannya Ahlus Sunnah itu, orang yang ahli sunnah. Betul, yang namanya ahl dalam bahasa Arab itu orang-orang khusus. Itu makna al-ahl. Ahlul bait, orang-orang yang khusus dengan rumah itu. Maka dikatakan di Ahlus Sunnah, orang-orang yang khusus dengan sunnah, begitu semangat mengikuti dan mengamalkan sunnah. Dikatakan di Ahlus Sunnah. Makanya Ahlus Sunnah itu ada nama lain, Ahlul Hadits wal Athar. Kemudian apa namanya? At-Taifah al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, As-Salafiyun. Ini 5 nama yang berbeda, tapi intinya satu, kembali kepada kemurnian Islam, kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu intinya ikhwatal iman. Cuman namanya yang berbeda. Makanya Syekh Abdus Salam menjelaskan dalam kitabnya yang tadi, Salafiyan al-Jaddah, kenapa nama Salafiyun itu muncul? Karena terlalu banyak kelompok-kelompok yang mengaku dirinya Ahlus Sunnah. Sehingga butuh kepada sebuah nama yang dengan nama itu menunjukkan mereka ingin kembali kepada ajaran murni. Tapi ikhwatal iman, demikian kajian kita pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silakan bertanya. Waktu 5-10 menit, kalau tidak saya tutup kajian. Ada beberapa kelompok yang itu porosnya, Al-Khawarij itu porosnya. Kemudian Al-Murji'ah itu porosnya. Kemudian Asy-Syi'ah. Kemudian juga Al-Jahmiyah. Itu porosnya. Dan nanti dari poros-poros dari kelompok-kelompok ini ada cabang-cabang yang lain. Orang-orang Syiah punya banyak kelompok, Al-Ismailiyah, Al-Batiniyah, Al-Rafidah, Al-Isna Asyariyah. Kemudian juga Khawarij punya banyak kelompok, Al-Ibadiyah, dan kelompok-kelompok yang lainnya. Ya, itu porosnya, yang lain itu cabangnya. Nah, Allah Ta'ala ala wa'ala. Ustadz, mohon nasihat untuk kami yang berusaha menjalankan sunnah tapi lingkungan yang masih kental dengan bid'ahnya. Bahkan kami sampai diolok-olok dan dicaci-caci. Taib ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ini wasiyatul awwalina wal akhirin. Wasiat para ulama terdahulu dan ulama sunnah sampai akhir zaman nanti.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'ala an-nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi kal qabiri 'ala al-jamr. Akan datang suatu masa orang-orang yang sabar di atas agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Kalau hanya sebatas celaan, cacian, itu biasa, ikhwatal iman. Bukankah Rasul Anda dikatakan sahir, penyihir, ya, majnun, orang gila, dan celaan-celaan yang lainnya. Makanya Waraqah bin Naufal dalam Sahih Al-Bukhari mengatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan awa mukhrijihum, apakah mereka akan tega mengeluarkan aku, mengusir aku dari tempat aku dilahirkan ini? Apa jawaban Waraqah bin Naufal? Tidaklah orang yang mendakwahkan seperti yang engkau dakwahkan pasti akan diganggu. Pasti akan diuji. Illa udhi. Pasti akan diuji. Ya kuat. Itu sunnatullah. Suatu ketetapan dari Allah. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah akan diuji oleh Allah. Karena tidak akan mungkin kualitas iman itu akan nampak kecuali dengan ujian. Sebagaimana emas itu tidak akan diketahui kualitasnya kecuali setelah dia dipandai dengan api. Ditempa, dipanaskan dengan api baru diketahuan kualitasnya. Begitu pula dengan orang-orang yang mengaku beriman di atas sunnah. Allah tidak akan mengetahui kejujuran iman kita. Atau dengan bahasa yang lain, kita tidak akan tahu sejauh mana kita berpegang teguh dengan sunnah itu kecuali dengan Allah akan menurunkan ujian kepada kita. Makanya ada ujian ikhwatal iman. Dan ujian itu obatnya cuma satu. Kesabaran. Ujian itu tidak bisa akan diangkat dengan kekecewaan, dengan kekesalan, dengan keluh kesah. Makanya ketika para sahabat datang di awal periode dakwah di Makkah yang mengeluhkan siksaan kepada para sahabat yang disiksa oleh orang-orang Quraisy. Apa kata Nabi SAW? Innakum qaumun tasta'jilun. Kalian ini orang-orang yang terlalu tergesa-gesa mengharapkan pertolongan Allah. Belum apa-apa sudah ingin mendapatkan pertolongan. Tapi di masa ini ikhwatal iman, ketika dakwah ini dapat ujian, malah kita nyeloteh nggak jelas. Aduh, gara-gara ustadz ini dakwah ini jadi begini. Dakwah ini sampai kapanpun akan dapat ujian ikhwatalnya. Orang yang berada di dalamnya pasti akan diuji. Kalau antum tidak ingin dapat ujian, nanti di surga. Selesai ujian. Mati ada ujian lagi. Padang mahsyar ujian lagi. Enggak selesai ujian nih ikhwatal iman. Ya hisab. Sirat. Udah lolos sirat baru aman. Kalau belum lolos sirat nggak ada cerita aman, ikhwatal iman. Makanya ya kita belajar untuk sabar di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang lain tadi? Atau ada 2 lembaran ini? Ayat 2 lembaran. Sahkah salat kita jika kita dipimpin salat oleh imam bacaan Al-Fatihahnya belum fasih? Ini sering ditanyakan ikhwatal iman. Ada lahan jali dan ada lahan yang tidak jali. Lahan yang merubah makna. Kalau lahan dalam Al-Fatihah, ingat. Kalau fatwa para ulama, kalau sholatnya di belakang imam yang lahannya jali Al-Fatihahnya, sholatnya tidak sah. Tapi kalau surat, sholatnya sah. Karena membaca surat itu hukumnya sunnah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, bukan alamin. Antum tahu ya alamin, apa arti alamin?
dengan sakit. Ini merubah makna. Oleh karena itu, ya boleh seseorang itu mufaraqah, ya memisahkan diri dari imam yang dimana bacaan Al-Fatihahnya bisa membatalkan salat, yaitu dengan lahnun jadi. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Andai kata hadis Rasul dipraktekkan ikhwatal iman, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah, yang menjadi imam itu orang yang paling pandai dalam urusan Al-Quran, urusan kitabullah, tidak ada pertanyaan ini. Ya. Tapi ya realitanya begitu. Ya. Kadang nyuruh imam juga pakai perasaan. Imamnya nggak ada. Oh, ini ruangan senioran ruangan ini. Capek juga salat. Lalu ngebut salatnya mampu. Darat tada. Ya makanya khotel iman. Makanya bagusnya masjid itu punya imam aman, tenang kita sholat. Makmum terima beres. Dia nang gara-gara makmummu. Ya. Kadang-kadang jadi makmumnya yang takut pada jamaah sholat, kenapa? Bar suruh ni imam tu nak kumbin. Lah kira dinara imam nang. Itu khotel iman. Makanya subhanallah. Ya, kalau ada imam rawatib, makanya di Masjid Saudi itu nyaman, tentram, punya imam rawatib. Kamatnya pas, azannya pas. Jadi sekena waktuna agin kamat sugul, wah imam itulah susah. Di merita neok. Dari imam rawatib. Biya. Akhirnya dengar suara motor, nah iya wah imam nu kayak ini. Kamat kenapa yuk? Ya karena nggak ada imam rawatib. Wala haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum. Tapi demikian kajian kita ikhwatal iman. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.